cerahnya hari ini di saat Engkau hadir Yesus, menatap langkah hidup kita tanpa arah segaris ragu, dan kini telah bersemi bahagia di hati, menatap kehidupan, menyambut hangatnya mentari esok. Kami bersyukur padamu Yesus. Kami bersyukur padamu Yesus. Kami bersyukur padamu Yesus. Kami bersyukur padamu Yesus. Lemendau Lemendau. jam kerja saya belajar sampai Sampai itu. iya. For the Lord God Almighty, for the Lord God Almighty. Atas nama keluarga Kedua kami menyerahkan anak kami ini Elsa Natalia SIB untuk diberhubungkan dan diberkati nikahnya seluruh peraturan gereja Kalimantan Paris. Sekaligus kami menyerahkan cincin pernikahan ini kepada majelis jemaat hidayah kita. Kita semua, pertama kami mengucapkan mohon maaf ya, karena dekorasi gereja ini lain, karena kami ingin mengunjungi PBB dari Kuala Kapuas. Di Kali Timpang kami menerima saudara Edith dan saudari Elsa Natalia SIP untuk diberkati dan diteguhkan nikahnya menurut peraturan gereja Kalimantan Evangelis. Kedua mempelai dan keluarga kami persilakan masuk gereja. Anak pertama dari 3 bersaudara, wanita dari 2 pasangan pribadi yang berbahagia, seorang ayah yang bernama Iba dan seorang ibu yang bernama Bersatu selami
balik tuh. Saudara Edith dan Elsa Natalia SIP. Jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan atas anugerah dan kasih sayang Tuhan selalu datang pada kehidupan kami setiap saat. Dan pada saat ini pula Tuhan kami selaku umat-Mu dan jemaat-Mu bersama-sama datang ke gereja ini untuk menyaksikan peneguhan pemberkatan nikah anak-anak Elsa, Natalia dan Edith. Kiranya prosesi pernikahan ini diberkati dan disertai oleh kasih sayang Tuhan, dapat terlaksana dengan baik, dan ruangan gereja ini penuh dengan kuasa-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus
Tuhan kami serahkan rangkaian ibadah peneguhan pemberkatan nikah ini dari awal sejak berakhirnya dengan baik dalam kasih karunia Tuhan kami. Amin. Kita dari nyanyi ungkup nomor 259, Pahari Bulan Ate, kita nyanyikan dari bait pertama hingga bait yang keempat.
Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati kita berdoa. Segala pujian syukur terima kasih kepada Ya Allah atas rencana hidup yang Engkau telah nyatakan bagi kami. Teristimewa dalam kehidupan kedua anak terkasih kami, Edith dan Elsa, yang merencanakan membangun rumah tangga mereka dengan mendasari fondasi rumah tersebut di dalam tangan Tuhan melalui peneguhan dan pemberkatan nikah. Berkati kami sekalian, hati dan pikiran kami, mulut lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sehingga setiap butir firman tersebut tidak jatuh di tempat yang tandus dan gersang, tetapi boleh tumbuh di tanah yang subur, berkembang, berbuah dan menghasilkan dalam setiap sikap, tindakan, dan perbuatan, terutama dalam kehidupan anak-anak terkasih kami yang akan diteguh dan berkati, Edi dan Elsa, dalam menapaki kehidupan keluarga rumah tangga ke depannya. Berfirmanlah ya Allah, sebab kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita dari Mazmur 127 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sedemikian jauh baca firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu terima kasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Tuhan berkati kita sekalian dan luar biasa hanya aku nampaknya. Barang hatue tege pahagi kawal apa mendampingi Lubakas Edi ketika itu, dan ya Lubakas si hatue itu kawal sekolah ya di semua andi tingkat dengan Bapak Jo bagi Bapak Elsa. Wang yang ketika itu ben rumah anja magang mendengar anak agi ceria lewet dan itu sudah diberkati waktu. Bapak Ibu jemaat terkasih Yesus Kristus, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang tersebut. Setiap kita, setiap pasangan yang menikah tentu ingin rumah tangganya bahagia. Bapak Ibu, jadi anak bahagia katakan. Jatuh katakan. Jadi anak berbahagia, bersuka cita katakan. Pasti itu rasa harta bahagia dan berbahagia, bersuka cita dalam keluarga rumah tangga. Edith dengan Elsa anak bahagia, anak dia bahagia. Anak bahagia dia. Tentu kita akan mewujud nyatakan rencana tersebut. Keluarga yang berbahagia, keluarga yang penuh kasih, keluarga yang hidup sampai mau memisahkan, sampai mau
memisahkan kehidupan kita. Mahalau tiang, kita pasti akan menggau tak lihat di kuat akan jadi tinggi. Wayang rumah betul, tetap kita berusaha akan nampi pondasi rumah betul semakin kuat. Walaupun kita membayangkan jatuh tiang putih beliau, jatuh dengan gempa di Belanda di Kalimantan Tengah itu, tapi tetap berusaha nampi rumah tahu deh. Kita lihat kalau orang Yesus nak mempeni rumah dia jelek pasir, tapi uang ini batu kuat. Tapi ketika ada hujan rumah, banjir rumah, liur rumah, pasti dia tipis. Dan rumah pasti akan roboh. Tetapi ketika tenang dan penuh kasih. Dan saat ini kehidupan kedua saudara kasih kita, anak-anak kita, Edi dan Elsa menyerahkan dalam Tuhan, mengawali sebuah proses membangun rumah, meletakkan fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Angga secara agama Kristen Protestan, yang pertama kita mendasari fondasi kita melalui adat istiadat yang ada. Amin. Jadi pemenuhan di situ harus disepakati, dipenuhi dan malek jadi laksana. Jadi yang dikatakan Kristen itu hanya pemenuhan hukum adat, hukum adat itu yang harus kita selesaikan. Buat ketika kita mendasari kinai fondasi keluarga, uang milik Tuhan. Yang terakhir, YT catatan sipil. Begitu kuatnya fondasi yang kita buat tersebut. Sama kira kita mempending rumah, ketika kita membangun rumah, kita sudah berpikir kuat itu jadi fondasi itu luar biasa tuh. Rumah tersebut menjadi goyah, yang membuat rumah tersebut menjadi miring, dan bisa saja rumah tersebut menjadi roboh adanya. Wah, demikian juga keluarga rumah tangga. Sekuat-kuatnya lembaga agama, sekuat-kuatnya adat istiadat, sekuat-kuatnya hukum negara, amun kekeras hati pisah yang upah, atau kekeras hati Elsa pisah yang jatuh dalam kemenangan, maka terjadilah pisah tersebut. Sia-siain sehebat apapun hidup kita. Ada banyak keluarga yang hidup berkelimpahan, tetapi rumah tangganya tidak ada ketenangan, kedamaian. Ada bahagia bersuka cita, suami istri hayah-hayah sembahyang di gereja, anak-anak mengikuti mungkin oleh tedo jatuh, tapi mereka tetap sembahyang. Betapa bahagianya mereka. Hanya di dalam Tuhan fondasi rumah tangga tersebut akan berdiri kuat adanya. Tidak hanya hari ini kalian berdua mengawali hidup, meminta restu kepada Tuhan, menyerahkan hidup dalam keluarga rumah tangga, dan ke depannya sekalipun dalam apapun hidup kalian, biarlah untuk dapat tetap menyerahkan rencana-rencana dalam Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Tuhan menjaga rumah yang didirikan di atas namanya. Tuhan menjaga keluarga rumah tangga kita ketika kita mendasari rumah kita di dalam nama Tuhan Yesus. Tantangan-tantangan yang akan dihadapi, ada banyak pergumulan yang tidak pernah kita selami. Sedikit ilustrasi mau kami sampaikan. Ada seorang tukang kayu yang hampir pensiun, di mana bosnya meminta ia membuat satu rumah terakhir. Sementara si tukang kayu ini sudah dalam kondisi yang sudah tua, sudah lelah, dan ia membangun rumah tersebut asal-asalan dengan kayu yang murah, paku yang seadanya, dan selesailah rumah tersebut. Kemudian sang bos menyerahkan kunci rumah tersebut kepadanya. Inilah hadiah bagimu, rumah yang kau bangun. Apa yang terjadi Bapak Ibu?
menyesallah situasi ini. Kenapa saya sembarangan membangun rumah, sementara rumah ini diberikan untuk saya? Jangan ketawa di rumah itu akan kuat. Mestilah membangun rumah ini. Demikian juga Bapak Ibu Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita mulai untuk berpikir, apa yang Bapak Ibu bangun ini adalah milik Bapak Ibu semua. Sembarangan Bapak Ibu membangun rumah tangga, maka sembaranganlah hasil. Mulai berpikir membangun rumah tangga, membangun cinta kasih suami istri, membangun komunikasi yang sehat. Jangan saling menutupi, jangan saling mendustai. Jika ada sampah dalam rumah tangga tersebut, buang dan jangan simpan. Jangan merawat rumah tangga yang harmonis di dalam Yesus Kristus. Tuhan berkati kita semua melalui firman. Amin.
Kita berhimpun di sini untuk menyaksikan saudara-saudara ini yang meminta peneguhan dan pemberkatan nikah menurut peraturan gereja. Mari kita bersama kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, didiklah kami yang berhimpun di sini dengan kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus hadir memberkati peneguhan ini oleh dan dalam anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Gereja ini sudah nikah sudah diteguhkan dan diberkati oleh Allah menurut peraturan gereja Kalimantan Tulis. Oleh karena itu hendaklah saudara mendengar firman Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah menjadikan laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Dari kesaksian Alkitab ini nyatalah bahwa Allah sendiri yang menentukan bagi Adam seorang perempuan dan memberikan kepadanya sebagai istrinya. Ia sendiri seperti yang tertulis dalam perjanjian baru telah menghadiri pesta kawin di Kana. Dengan itu ia menjunjung tinggi pernikahan dan berkenan memberi berkat dan pertolongannya. Maka ikatan nikah itu kuat sekali seperti yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 9 ayat 3-9. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apapun? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istri. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Arti nikah, pernikahan Kristen dianggap layak oleh Tuhan untuk melambangkan hubungan Kristus dengan gereja. Sebagai pengantin perempuan, oleh sebab itu pernikahan Kristen disebut pernikahan kudus. Dengan pernikahan Allah mengamanatkan kepada kita suatu tugas yang harus kita terima dengan penuh rasa tanggung jawab, yaitu untuk membentuk suatu keluarga Kristen yang hidup atas dasar firman Allah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu persekutuan yang baik dan utuh di dunia ini. Dengarkanlah nasihat kepada Eni dan Elsa. Apabila di dalam pernikahan saudara berdua, saudara menemui berbagai macam masalah di dalam dunia yang telah diusahakan oleh dosa ini, maka sebagai orang beriman, saudara harus mengingat bahwa janji saudara itu ada di dalam Kristus, yang adalah Tuhan hidup saudara. Karena itu saudara harus saling memperlakukan dengan rasa hormat, melawan segala bentuk diskriminasi serta kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan hubungan antara Kristus dan gereja, suami istri harus saling mengasihi, saling membahagiakan, saling memuji dan saling melayani secara lahir dan batin. Suami istri juga saling menolong, saling terbuka, saling menasihatkan dan saling mendoakan agar mereka bisa setia dan tidak jatuh dalam pencobaan. Rumah tangga dibagi dengan adil, perselisihan diselesaikan dalam kasih Kristus, tanpa kekerasan fisik dan tanpa kata-kata kasar. Jika Tuhan menganugerahkan anak itu harus dididik dengan penuh kasih agar mereka mengenal kasih Tuhan Yesus. Kasih antara orang tua terhadap anak adalah teladan dan wujud kasih Tuhan yang pertama-tama bisa dirasakan. Hanya dalam kuasa kebangkitan Kristus, kehidupan pernikahan dapat tetap teguh di tengah-tengah pergumulan dunia ini. Sekarang saudara berdua mendengar nasihat tadi, silakan berdoa di dalam hati
sebelum masuk dalam peneguhan dan pemberkatan kita. Silakan mengucapkan janji nikah kepada pasangan. Saya Edi mengambil engkau Elsa Natalia menjadi istriku, dan saya berjanji mengasihi dan memeliharamu baik dalam keadaan sakit atau sehat, dalam kesukaan ataupun kedukaan, hingga kematian memisahkan kita. Silakan Elsa Natalia. Saya, Elsa Natalia, mengambil engkau ini menjadi suamiku, dan saya berjanji untuk mengasihi dan memeliharamu baik dalam keadaan sakit atau sehat, dalam kesukaan ataupun kedukaan, hingga kematian memisahkan kita. Oleh karena saudara berdua, Edith dan Elsa Natalia, telah mengikrarkan perjanjian yang suci ini dan telah mengucapkan perjanjian ini di hadapan Allah dan sidang jemaatnya, maka saya meneguhkan nikah saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda kesetiaan dan kasihku, sebagai tanda janji untuk menghormatimu dengan keseluruhan hidupku. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesetiaan dan kasihku, dan sebagai tanda janji untuk menghormatimu dengan keseluruhan hidupku. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati, memelihara, dan melindungi saudara. Tuhan yang mengasihi modus saudara dengan sukacita. Dengan demikian saudara memperoleh kebahagiaan yang sempurna di dunia ini dan mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Segala pujian syukur terima kasih kami panjatkan kehadiran manusia Allah atas setiap rencanamu, sehingga kehidupan dua saudara kami tidak lagi dua, tetapi satu di dalam keluarga rumah tangga yang diberkati. Saudara ini sebagai kepala keluarga, imam dalam rumah tangga, pimpin bimbingnya menjalani hidup keluarga menjadi semakin lebih baik, semakin membangun persekutuan di dalam Yesus Kristus, dan senantiasa menjadikan Yesus Kristus sebagai pondasi keluarga rumah tangga, dan menjadikan istri yang dia kasih, Elsa Natalia, menjadi seorang pendamping dan istri yang penuh syukur sukacita, sehingga melalui kehidupan mereka berdua, keluarga Kristen yang terbentuk ini boleh mendatangkan sukacita tidak hanya dalam kehidupan orang tua mertua mereka, tetapi pun dalam kehidupan jemaat masyarakat, dan terlebih kemuliaan bagi nama Allah di surga. Kami juga menyerahkan rangkaian resepsi pernikahan mereka agar dapat berjalan dengan baik, jauhkan macam hal-hal yang tidak diinginkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Bapa kami bersama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, dalam kerajaan, dalam kehendak-Mu untuk seperti itu. Segera pada hari ini dengan kami, dan ampunilah kesalahan, dan mengampuni kesalahan. Janganlah Bapa dan Bapa, lepaskanlah dari bengkel, karena kami kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada saudara berdua silakan berhadapan. Saudara ini di hadapan saat ini Tuhan telah berikan seorang pasangan yang luar biasa.
yang akan mendampingimu sepanjang usia kalian berdua. Bimbing rumah tangga dengan semakin itu baik, dan jadilah kepala keluarga yang bijaksana. Dan kami persilakan untuk membuka cadar pasanganmu dan memberikan ciuman sebagai tanda kasih sayang. Kami akan Indah. ya gue mau ya. Sini ayo. Mama ya kan baik juga. Ya silakan menghadap ke depan. Ya. Untuk ya. Kami dalam kesempatan ini kami mohon kepada wakil kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan keluarga ini sampai maut yang memisahkan. Pada kesempatan ini kami menyerahkan kartu tanda nikah dan satu buah Alkitab. Ya, silakan kembali ke tempat duduk dan berpindah tempat. Elsa, sementara ini kita akan memuji Tuhan dengan kita akan telah berikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memiliki akan kehidupan kami, yang setia memberi berkat bagi kehidupan kami, maka kami yakin kami akan mempersembahkan pada saat ini Tuhan, dan persembahan kami ini akan diberkati oleh Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami serahkan persembahan kami ini. Amin. Tidak ada
kasih Allah, melihat Yesus Kristus Tuhan kita, dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu silakan duduk kembali.
bersama mertua mereka masing-masing, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Kami beri waktu kepada pihak laki-laki untuk menyerahkan anak terkasih mereka dan juga menyambut menantu mereka boleh menjadi anak di tengah-tengah kehidupan keluarga besar pihak laki-laki. Kami persilakan kepada keluarga laki-laki. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati MPH Majelis Jumat GKI Limbah, Penatua dan Diakon, Pendeta Pelayanan, Ibu Bapak, hadirin dan seluruh para undangan yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan berkenan Allah, sehingga kita bisa pada saat ini menyaksikan sekaligus menjadi saksi di gedung gereja ini dalam rangka peneguhan dan pemberkatan nikah anak kami Edith dan Elsa Natalia. Kami hanya bisa mengucap terima kasih kepada Ibu Bapak, Pendeta Pelayanan, dan seluruh para undangan pada kesempatan ini. Kami atas nama orang tua laki-laki dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan segala keterbatasan kami menyerahkan anak kami Edith ini dengan segala kekurangannya kepada pihak keluarga laki-laki teristimewa, orang tua Bapak Elsa maupun Ibu Elsa, dengan segala kekurangan dan seluruh keluarga dan seluruh lingkungan. Dua, sebab Edith ini pada kesempatan ini dia bagian dari lingkungan pelayanan dua. Pada kesempatan ini atas keterbatasan didiklah anak kami ini. Jangan segan mendidik dia dengan segala kekurangannya. Pada orang tua, elah segan didik dia pun sama pula anak itu dia. Utai dia akan membakas lingkungan tetangga yang berada uang kita. Mungkin kita itu yang bisa kami sampaikan atas nama orang tua. Sebelum saya mengakhiri kata sebutan saya yang singkat ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pantun. Jika si dia sudah dipinang, jangan coba Tuhan dekati. Jika kata sambutan saya terasa kurang, jangan segan Ibu Bapak lengkapi. Demikian yang bisa saya sampaikan atas nama keluarga. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati. Dari pihak maupun keluarga perempuan yang akan menerima dan juga menyerahkan anak mereka, serta beberapa hal yang mungkin akan disampaikan oleh pihak keluarga perempuan, baik rangkaian resepsi selanjutnya ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kasih syukur keluarga ke depan. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami atas nama keluarga mempelai wanita dari saudara Elsa, karena tadi sudah kita dengarkan penyerahan mempelai pria saudara Edith untuk diserahkan kepada mempelai perempuan. Dan kami atas nama keluarga Bapak Elsa, Ibu Elsa menerima dengan segala kekurangan dan kelebihan dari saudara Edith untuk mereka bersatu menjadi satu keluarga, menjadi satu daging, dan kedua keluarga ini akan menyatu menjadi kedua keluarga yang besar. Dan
selalu kami katakan kepada kedua mempelai seperti yang kami sampaikan tadi malam juga, jika di dalam rumah tangga ada banyak hal, baik itu masalah yang kecil ataupun besar, bila semua rasanya sudah tidak bisa diselesaikan, jangan dulu untuk pernah menyebut kata-kata bercerai, karena itu sangat fatal. Bila ada sesuatu yang janggal, maka Idit dan Elsa jangan segan-segan untuk datang ke gereja atau datang ke Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta untuk meminta pencerahan atau pandangan, supaya di dalam rumah tangga selalu harmonis dan bahagia. Banyak hal yang akan dilakukan nanti setelah berkeluarga, dan seperti kita lihat tadi sudah diserahkan buku kartu nikah dan 1 buah Alkitab, dan kami seluruh keluarga pasti semua mengharapkan bahwa buku kartu nikah yang diberikan oleh gereja cukup hanya 1 kali, cukup hanya 1 kali dinikahkan di gereja seumur hidup. Jangan sampai 2 kali, kecuali maut yang memisahkan. Untuk Alkitab, jangan hanya disimpan di lemari, tapi sekali-sekali dibuka, dibaca bersama, direnungkan bersama. Mungkin ada banyak yang kami sampaikan, Mikir tadi nunggu panggung kali, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan atas nama seluruh keluarga besar kedua mempelai Idit dan Elsa, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, baik yang di luar timpa yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada kita semua yang dapat hadir pada hari ini untuk menyaksikan pemberkatan nikah Idit dan Elsa pada saat ini. Dan atas nama keluarga besar, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Majelis Jemaat GKI Timpa, kepada Bapak Pendeta Yosef Eter STH yang sudah memberkati nikahnya Idit dan Elsa, dan kepada penetua dan diakon, baik liturgus, song leader, dan seluruh jemaat yang hadir. Kami mengucapkan ribuan terima kasih. Dan pada kesempatan ini juga kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudari, karena sehabis dari gereja ini kita akan ke rumah keluarga Ero Tatang atau Bapak Elsa, karena rangkaian acara kita sehabis ini ialah acara resepsi dari jam 10 atau jam 11 ini sampai selesai. Dan untuk menyingkat waktu, karena di rumah sudah disediakan makanan dan minuman, supaya kita tidak berlama-lama menunggu di rumah, jadi kita untuk doa makan kita laksanakan di gereja Haleluya Timpa ini. Berkati hari
yang kau sediakan bagi keluarga yang menunggu kawin sesen foto indai. Jadi tahan itu dari foto kita terlambat tolong aku besar setiamu di sepanjang hidupku. Kepada keluarga kedua mempelai supaya bisa bertahan sesi foto-foto bersama kedua mempelai. Sesi pemotongan pertama kami harapkan kepada keluarga mempelai perempuannya dulu. Foto pertama kami persilahkan untuk keluarga mempelai perempuan. Di hari ini
Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Di hari ini ada dua hati dipertemukan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Kasih itu panjang sabar dan tiada berkesudahan. Kasih itu tiada cemburu. Kasih itu murah hati, sejalan rela berkorban. Selamat berbahagia kami ucapkan. Di hari ini ada dua hati dipertemukan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Kasih itu panjang sabar dan tiada berkesudahan. Kasih itu tiada cemburu. Kasih itu murah hati, sejalan rela berkorban. Selamat berbahagia kami ucapkan. Kasih itu panjang sabar dan tiada berkesudahan. Kasih itu tiada cemburu. Kasih itu murah hati, sejalan rela berkorban. Selamat berbahagia kami ucapkan. Selamat berbahagia kami ucapkan. Yang telah dipersatukan oleh Tuhan, Jangan diceraikan manusia. Hari ini hari bahagia. Dua